Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah dan tak lupa juga nikmat yang Allah berikan baik nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi kembali dan juga bertolabul ilmi meskipun secara online. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas Akbar, kelas tahsin bersama Sobat Ngaji di malam hari ini yang alhamdulillah sudah dilakukan secara reguler di setiap Rabu malamnya yang alhamdulillah sekarang bertepatan dengan 17 Juli 2024 ataupun 11 Muharram Bapak Ibu. Yang insya Allah untuk malam hari ini pun kita akan kembali bedah tajwid juz ke-30 yang materinya pun sudah kami kirimkan di WhatsApp grupnya Bapak Ibu boleh saya cek kembali. Ada yang sudah lihat untuk surahnya surah apa? Sudah ditampilkan juga oleh Ustaz Salman. Alfil ya. Surah Alfi. Al-Fil Jadi benar Bapak Ibu. ketahuan ya jadinya. Gak apa-apa Ustaz. Jadi udah langsung di-spill di sama Ustaz Salman. Gak apa-apa. Jadi sudah siap Bapak Ibu semua. Mangga Bapak Ibu semua dipersiapkan kembali untuk alat tulisnya, kemudian juga untuk mushafnya juga. Dan seperti biasa, demi kelancaran pada acara ataupun kelas pada malam hari ini, untuk kelas ataupun pemaparan materi yang akan disampaikan Ustaz Salman akan dilangsungkan kurang lebih sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan 30 menit terakhir ataupun nanti sampai 21.30 nanti Bapak Ibu kami perkenankan untuk memasuki sesi tanya jawab terlebih dahulu dan juga nanti insya Allah jika masih ada waktunya akan juga untuk bertalaki. Jadi nanti Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya dan juga untuk talakinya insya Allah nanti boleh gunakan fitur raise hand-nya. Kemudian nanti akan Gesa panggil namanya, kemudian dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun nanti untuk talakinya seperti itu. Dan mohon izin Bapak Ibu semua selama kelas ini berlangsung supaya berjalan lebih tertib, mohon dikondisikan juga untuk mikrofonnya selama materi sedang berlangsung, mohon untuk di mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan jika nanti ada interaksi, boleh diperkenankan untuk membuka mikrofonnya dan mohon untuk segera ditutup kembali ataupun di mute kembali agar nanti pemaparan materinya pun tersampaikan dengan jelas Bapak Ibu. Dan demi kelancaran kelas pada malam hari ini, marilah kita mulai saja kelas pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan Ustaz Salman pun di sini sudah bergabung. Kita mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tadi baru ketemu ya di sini ya di Cibiru ya. Kita sekarang sudah Masya berbeda Allah. studio. Iya. Alhamdulillah masih terus bersemangat karena tadi sempat Bapak Ibu sekarang informasi juga tadi untuk para aktif kami dari Sobat Ngaji pun sempat ada melakukan pertemuan ya Bapak Ibu ya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah malam hari ini pun kelas Tahsin Akbar tetap terlaksana dan semoga Allah berkahi dan juga Allah lancarkan. Amin Allahumma amin. Baik, tanpa menunggu lama lagi, Gesa persilakan kepada Ustaz Salman untuk waktu dan tempat. Gesa persilakan. Baik, syukron Kang Gesa atas waktunya. Suaranya sudah aman ya, jelas, insya Allah ya. Aman Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah ya. Nanti kalau memang nanti terkendala, misalkan ada suaranya patah-patah, putus-putus ya, nah itu boleh dikonfirmasi langsung ya supaya pembelajaran kita efektif ya, seperti itu insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bisa beribadah ya, setelah melaksanakan salat Isya, kemudian dilanjutkan dengan belajar ya. Belajar apa? Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar mengenai pembelajaran tahsin tilawah seperti itu ya. Kita sama-sama belajar ada kekeliruan apa di dalam bacaan Al-Quran kita. Oh, ternyata selama ini ketika membaca surah ini ada panjang yang terlalu panjang, ada pendek yang terlalu pendek, dan bahkan ada yang panjang dibaca pendek, ada yang pendek dibaca panjang seperti itu. Alhamdulillah, ini adalah kelas akbar ya yang kita selenggarakan oleh tim dari Sobat Ngaji. Alhamdulillah sudah bergabung sekarang sekitar 70 orang ya. Mungkin insyaallah nanti beberapa menit lagi selalu bertambah insyaallah. Alhamdulillah kita semua yang hadir hari ini, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan pahala yang banyak seperti yang kita yang harapkan. Karena apa? Nah, insyaallah nanti kita akan membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, setiap huruf itu adalah 10 kebaikan. Maka kalau kita mengucapkan basmalah saja, nah itu sudah berapa huruf yang kita ucapkan, ya kemudian dikalikan 10. Nah, mudah-mudahan hari ini insyaallah kegiatan kita, aktivitas kita hari ini insyaallah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum? Gimana kabarnya semua yang hadir? Ya, mati itu apa? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, ada Alhamdulillah. Ibu Nur Sapitri, kemudian ada Pak Agus ya. Nah, ini saya acak aja namanya ya. Nah, ada Pak Hilman, kemudian ada Ibu Mariati ya. Alhamdulillah. Nah, itu Allahu alam ya. Itu dari manapun teman-teman ya, insyaallah kalau kata Ustadz Ari Abdullah itu ya, yang beliau juga pernah sampaikan kepada kami, walaupun jarak kita jauh akan tetapi doa kita dekat. Nah, mudah-mudahan kita saling mendoakan ya, saling mendoakan kesehatan, saling mendoakan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan seperti itu insyaallah ya, walaupun kita jaraknya nih nggak tahu nih. Sekarang live-nya ini ada di Bandung. Nah, mungkin teman-teman ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, di Aceh dan sebagainya. Nah, tapi tidak terhalang insyaallah walaupun jarak kita jauh, mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling sharing di sini insyaallah ya. Nah, gimana? Mudah-mudahan ya keadaannya sehat, kesempatannya ada, karena nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita lalai daripadanya apa? Nikmat sehat dan waktu luang ya, dan waktu luang. Maka mudah-mudahan sehat badan ya, kemudian waktunya juga luang sehingga kita bisa fokus belajar nanti insyaallah, kita bisa fokus sama-sama menuntut ilmu. Nah, seperti itu ya. Karena kalau kita sehat saja tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, nah itu repot juga seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan juga sudah pada makan malam ini ya. Itu kata guru kami itu pernah disampaikan seperti ini, logika tidak disertai dengan logistik itu nanti jadinya anarkis. Ya, jadi kalau kita sebelum belajar, nah diusahakan kita perut aman, pikiran aman ya, supaya tidak anarkis nanti seperti itu ya. Karena repot kalau perutnya kacau sambil belajar, nah itu nanti sulit untuk masuk seperti itu. Nah, atau masih ada yang masih melaksanakan puasa sekarang?
Sudah buka semua ya insya Allah ya. Nah, alhamdulillah karena kita banyak umat Islam saat ini sedang melaksanakan puasa Muharram ya pada bulan Muharram 9, 10, 11 Muharram seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama saling sharing ya tentang apa saja hukum tajwid ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Fil ya. Nah, kalau boleh tahu nih, coba pernah enggak mendengar apa sih yang namanya Al-Fil? Sedikit saja sebelum kita bahas tentang tajwidnya. Ada yang namanya Al-Fil, Quran surah Al-Fil. Pernah enggak kita dengar? Pasukan gajah. Pasukan gajah. Nah, ya. Nah, dari surah-surah Al-Fil ini terinspirasi para orang-orang yang mengaku nabi ya, kemudian membuat surat ya, ada surah Al-Fil, kemudian ada surah-surah yang lainnya yang dibuat-buat seperti itu ya. Al-Fil, wa ma adraka mal Al-Fil seperti itu ya. Kita ingat ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab pada saat itu ya. Mengarang-arang. Jadi tidak mau kalah ya. Ada surat gajah, nanti ada surat harimau seperti itu ya. Ada surah apa dan sebagainya. Mudah-mudahan orang-orang seperti itu tidak ada lagi ya. Nah, insyaallah kita hari ini akan belajar sama-sama membaca. Tentunya kita akan banyak tilawah nanti insyaallah di sini ya tentang Al-Qur'an surah Al-Fil. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di Quran surah Al-Humazah. Betul enggak? Betul ya. Kita sudah sama-sama belajar Quran surah Al-Humazah. Alhamdulillah di pertemuan sekarang bertemu lagi dengan Ana ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya. Nah, ini Ustadz Salman terus ya. Kita mudah-mudahan tidak bosan ya, kita sama-sama berbagi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya sanak saudara ya, boleh join ke kelas ini ya, boleh diajak. Ayo kita belajar sama-sama di kelas besar, di kelas tahsin sobat ngaji insyaallah. Seperti itu ya. Baik, hari ini kita akan membaca sama-sama, kita pelajari dari Quran surah Al-Fil ya, ada hukum tajwid apa di dalam Quran surah Al-Fil seperti itu. Nah, ketika ana zoom seperti ini di layar teman-teman kelihatan atau enggak? Terlalu besar. Terlalu besar ya? Allah kelihatan besar. Putus. Baik, nanti saya akan menyesuaikan ya. Jadi ini alhamdulillah sangat nyaman ya. Ada layarnya, ada iPad-nya seperti ya. Mudah-mudahan kalau nanti memang Ustadz nggak kelihatan seperti ya, nah nanti boleh diinterupsi saja seperti itu. Baik. Sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz terlebih dahulu ya. Kita baca ta'awudz terlebih dahulu. Saya sekali, kemudian teman-teman juga mengikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sekali lagi ya. Nah, boleh dikeluarkan suaranya dengan semangat ya, supaya nanti ilmunya yang masuk juga banyak kalau kita semangat ya. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Pernah saya sampaikan ketika membaca ta'awudz ya. Nah, pernah kita ketika waktu masih kecil kita pernah diajarkan tentang irama yang a'udzu billahi minasy syaiton. Nah, itu mulai kita koreksi kembali ya. Nah, mungkin pada saat itu untuk mengajari apa? Untuk mengajari konsisten dalam membaca panjang. Tetapi karena kita sekarang sudah tahu, oh kalau mad tabi'i, mad asli, maka jangan lebih dari 2 harokat ya. Kalau
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu terlalu panjang ya. Kita sesuaikan kadar harokatnya. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz huruf pertamanya apa? Hamzah. Hamzah. Ya, huruf pertamanya hamzah. Huruf kedua Ain. ain. Huruf ketiga huruf ketiga waw sukun. Kalau ada dhammah bertemu dengan waw sukun, hukumnya mad tabi'i ya. Kemudian huruf ba billahi lafzul jalalah dibaca berapa harokat? Dua harokat. Minasyaitoni. Nah, biasanya huruf to diberi harokat fathah berdiri. Nah, kalau fathah berdiri berarti nama hukumnya mad tabi'i ya. Minasyaitoni ar-rajim. Nah, ar-rajim dibaca dibaca lebih dari dua harokat. Nama hukumnya apa? Mad lisukun ya, mad arid lisukun. Nah, nanti dari ta'awudz dan basmalah ini untuk menentukan ayat-ayat setelahnya. Jadi kalau misalkan ada mad arid lagi, maka kita bacanya konsisten ya, kita baca konsisten. Jangan ketika basmalah mad aridnya 4-5 harokat. Kemudian ketika masuk ke ayat pertama mad arid lisukunnya berkurang. Nah, itu namanya tidak konsisten ya. Jadi kita samaratakan seperti itu ya. Baik, kita masuk ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti ketika kita membaca basmalah, membaca ta'awudz, nah itu maka kita baca dengan betul-betul ya. Jadi jangan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan seperti itu ya. Ketika kita memulai mengaji, ketika mulai membaca Al-Qur'an, maka bacalah dengan tartil ya, dengan tartil. Bismillah. Nah, jadi per hurufnya itu kita penuhi hak dan mustahak hurufnya seperti itu ya. Baik, sekali lagi. Huruf ba jangan sampai hilang. Nah, saya masih mendengar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah Nah, langsung ke nggak tahu itu huruf mis. Nah, ya. Nah, jadi kita jelaskan huruf ba-nya. Bismillahi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa lafzul jalalah dibaca tipis? Karena kasrah sebelumnya. Baik, karena sebelum lafzul jalalah ada harokat kasrah. Kalau misalkan sebelum lafzul jalalah harokatnya fathah, maka dibaca tebal ya, dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Allah seperti itu ya. Baik. Ar-Rahman itu mad tabi'i ya, mad tabi'i. Baik. Coba teman-teman yang hadir di sini coba kita meroja sedikit. Ada berapa rumus mad tabi'i? 322. Baik. 322. 322.
Atau gimana? Bukan. Oh, bukan. Dapat, Berapa dapat. jadinya? Tiga fathah, Kasroh, dua doma, doma. dua doma. Betul. Ada 7 tanda mad Tanda asli mata atau dua. mad tabi'i. Yang pertama, rumusnya bisa dengan 3, 2, Fathah. 2, fathah, kasroh, Fathah. dhamma. Ya, fathah, 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 kasroh, kasroh, dhamma, Kasrah. dhamma. Dhammah, Baik. dhammah, Oh, dhammah. berarti fathahnya ada 3. Pertama, fathah bertemu dengan Alif. alif. Kemudian kedua, fathah bertemu dengan Alif dan roh. alif Qaf. maksuroh. Kemudian alif maksuroh. Maksurah. Kemudian yang ketiga, Alif berdiri. Alif fathah berdiri. berdiri. Fathah berdiri. Kemudian bagian kasroh. Kasroh bertemu dengan Iya. Sukun. sukun. Kemudian kasroh Berdiri. itu berdiri. Nah, baik. Dhamma bertemu dengan Sukun. sukun, dhamma Berdiri. Oh, untuk yang tidak disebut dhammahnya berdiri ya, seperti itu. Nah, hukumnya Terbalik. terbalik. Nah, seperti itu. Kalau dhammahnya berdiri gimana Ustadz? Oh, berarti huruf 9 berarti. Ya, seperti itu. Kalau dhammahnya terbalik, huruf 6. Nah, seperti ya. Nah, dari 7 tanda ini tadi, ya, ketika kita bertemu di dalam Al-Quran, contohnya salah satunya seperti ini. Ini ada fathah berdiri. Nah, itu ditandai dengan mad 2 harokat. Ya, jadi kita bacanya panjang seperti ya, panjang. Selain itu, ada juga apabila kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dibaca mad tabi'i. Jadi kalau kita baca ar-rajim mad tabi'i, Sukun. kalau kita bukan ar-rajim ya, ar-rahim, afwan. Ar-rahim, nah hi-nya ini mad tabi'i. Ya. Nah, tetapi karena kita di sini wakaf ya. Nah, karena kita wakaf di sana, akhirnya mim ini menjadi sukun. Ya, menjadi sukun. Nah, apabila ada mad tabi'i bertemu setelahnya dengan sukun palsu karena kita wakaf di sini, maka hukumnya berubah menjadi mad arid lisukun. Mumtaz, mad arid lisukun ya. Jadi mad arid lisukun dibaca berapa harokat? Dibaca lebih dari 2 harokat seperti itu ya. Alhamdulillah, mumtaz. Baik, kita masuk ke ayat pertama ya. Kita sedikit-sedikit saja ya. Pertama kita baca full dulu ya, 1 ayat, kemudian teman-teman ikuti, baru kita bahas ya seperti biasa. Ayat pertama sekarang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa rabbuka bi'ashabil fil. Baik, sekali lagi ya. Nah, ini saya tunjuk, ini kelihatan ya ada pointernya. Nah, ya. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Baik, coba mad 2 harokat yang sudah mengikuti kelas sobat ngaji. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman yang penasaran ini lagi baca apa ya, lagi baca pola apa ya. Nah, itu nanti boleh join ke kelas sobat ngaji yang privatnya ya. Coba kita baca pola mad 2 harokat dengan huruf ba ya, untuk melatih mad 2 harokatnya. Ya, coba saya contohkan, kemudian teman-teman boleh ikuti ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna.
Tanabana baununa bina bayyuna. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang hadir masih bingung ini baca apa gitu ya. Nah, nanti boleh kalau yang kepo boleh tanya ke nomor di bawah ini ya. Nah, nanti bagian admin yang edit nanti ya. Nah, kelihatan enggak nomornya? Nah, ini ada nomor di bawah ini ya. Nah, nanti tanya, ini tadi baca apa ya? Nah, gitu ya. Itu tadi bukan baca Al-Quran ya, tapi huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu kita ketika kita di dalam kelas private kita belajar melatih bagaimana konsisten dalam membaca mad wa harakat. Lanjut, dari pola tadi mungkin kita bisa mengambil iramanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala Ya, Ustadz, kok tinggi sekali Ustadz iramanya Ustadz. Nah, bagi teman-teman yang misalnya ketinggian direndahin saja ya. Nah, saya juga kalau mencontohkan yang tinggi, rendah, sedang, nah, itu rada kesulitan ya. Coba kita yang sekarang yang rada rendah, kita coba ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, seperti itu. Biasanya kalau misalkan mengajar ibu-ibu, kemudian ada bapaknya, itu suasana beda ya. Kalau misalkan yang mencontohkannya ibu-ibu, biasanya suaranya itu tinggi. Bana bana baununa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sampai lagi gitu ya. Nah, misalkan ada bapak-bapak kan suaranya ngebas. Bana bana baununa. Seperti itu ya. Nah, ya, seperti itu ya. Baik, betul. Lanjut ya, kita sudah membaca. Baik, boleh di mute dulu sekarang. Jadi kalau misalkan diminta buat mencontohkan, baru dibaca. Tapi kalau misalkan pengen membaca-baca lagi, boleh di mute dulu, kemudian baru boleh ya. Karena suara teman-teman masuk seperti itu ya, takutnya suara anaknya terputus-putus. Baik, kita sudah baca, kemudian kita bahas satu-satu. Huruf pertama, huruf apa namanya? Hamzah. Huruf hamzah atau huruf alif? Hamzah. Nah, yang ini. Alif. Baik, Hamzah. sekarang saya mau tanya. Kalau huruf hamzah bentuknya gimana? Yang mana yang hamzah? Nih. Yang kanan. Kanan. Yang ini apa namanya? Hamzah. Hamzah. Kalau yang ini? Alif. Alif. Sekarang ini apa? Alif. Ayo, ini masih ada kelompok hamzah, masih ada kelompok ya. Kalau ada kasrahnya juga Hamzah, Ustaz. Baik, coba kita satukan suara dulu ya. Nah, ini ada sekitar 126 orang, kita satukan suara ya. Nah, supaya kompak ya. Saya tanya dulu. Ini namanya Hamzah. Kalau ini namanya Alif. kalau dia bentuknya seperti ini, maka dia Hamzah. Alif berharokat. ya, tetap dinamakan Alif. Ayo, dinamakan apa? Hamzah berharokat. Alifnya berharokat, tetapi di sana ada hamzahnya ya, karena alif itu tidak ada suara. Alif itu makhrajnya al-jawuf. Jadi alif itu fungsinya untuk menambah volume suara kita. Misal, nah yang panjang itulah yang dinamakan dengan alif. Karena alif itu adalah huruf-huruf mad, ya, huruf-huruf mad. Hurufu maddin lil hawa'i ya. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi huruf mad itu ada alif, ada waw, ada ya sukun. Jadi kalau misalkan kita membaca panjang, nah itulah namanya huruf mad tadi. Muncul dia di sana. Ya, tapi kalau mad itu tidak diberikan lawannya, nah misalkan yang ada huruf alif,
Ini cara bacanya gimana? Tidak bisa dibaca, Ustaz. Nggak bisa dibaca. Kalau Nggak dibaca, bisa. kalau A dia seperti ini. Iya. Itu Ah, alif. itu alif. Nah, ini alif. Kalau alif tidak punya lawan, dia tidak bisa terbaca. Kecuali misalkan anak tulisnya gini, misalkan huruf, misalkan jim ditambah alif. Nah, baru dibacanya gimana? Ya. Nah, ja gitu ya. Misalkan huruf ba ditambah alif, maka bacanya ba. Nah, sekarang yang namanya alif bacanya gimana? Alif. Alif gitu ya. Bisa. Boleh lah ya. Alif. Jadi Alif. alif gitu ya. Baik. Nah, jadi ini nama hurufnya apa? Alif berharokat atau hamzah Alif berharokat. berharakat. Berharokat Nah. bacanya hamzah. Baik, lanjut ya. Kemudian setelah itu ada huruf mim bertemu dengan huruf ta. Ini. Alam ta. Coba ada hukum mim sakinah bertemu dengan ada hukum mim sakinah pula ya. Ada huruf mim sakinah bertemu dengan huruf ta. Nah, maka terjadilah di sana hukum Ijazah safawi. ijhar ya, bukan ijhar tapi izhar ya, izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Izhar artinya apa? Jelas. Jelas. Baca Terang jelas. ya. Terang. Baik. Nah, huruf-huruf betul. Kenapa dibilang syafawi? Kenapa dibilang hakiki? Apa bedanya? Dua mulut. Tahu Ustaz? bibir. Baik, ya. Menggunakan bibir. Dua bibir. Bibir Ustaz. Kenapa? Syafawi. Menggunakan dua bibir. Menggunakan kedua bibir. Alam Alam. alam Alam. alam ta. Nah, dibacanya jelas. Jadi jangan kita baca tidak jelas. Maksudnya tidak jelas gimana Ustadz? Maksudnya kita ikhfakan. Alam tara alam. Nah, itu berarti tidak jelas ya. Tapi kita bacanya harus jelas. Mimnya kita sempurnakan. Alam ta. Ya, baik. Kemudian alam tara kaifa fa. Ada yang namanya ya sukun sebelumnya fathah. Walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Nah, ini apa? Ada ya sukun sebelumnya fathah. Namanya namanya lin ya, namanya lin. Nah, huruf ya sukun termasuk ke dalam salah satu huruf lin. Jadi ya sukun itu Ustadz huruf mad atau huruf lin? Huruf Lin. Huruf lin. Jadi mereka huruf ya itu Mad dibagi lain. dua ya. Ketika dia tinggal di rumahnya mad, maka dia jadi milik mad ya. Kalau misalkan lagi di rumahnya lin, maka milik lin ya. Tapi misalkan alif, apakah bisa alif menjadi lin? Bisa. Tidak. tidak. Bisa ya. Kalau alif dia tidak bisa menjadi lin. Syaratnya dua. Walinu wawun wayaun sukinah. Nah, Ya dan waw. Jadi ada waw, ada ya. Tapi apa syaratnya? Sukinah. Apa? Sukun. Mereka berdua berharokat sukun. Nah, jadi bedakan. Kalau di sini sukun sama ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya dia berbeda ya. Alam tara kaifa fa'ala. Nah, itu berarti lin atau bukan? Lin. Nah, nanti kita rancu ya, kita takutnya di sana ini tasydid atau ya sukun seperti itu ya. Nah, jadi kalau lin itu kita nikmati dulu. Perlahan ya. Alam tara kaifa fa. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Coba semuanya. Alam
taro kaifa fa. كيف Alam taro kaifa Alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala Kemudian ada dua huruf fa. Nah, itu harus semuanya jelas ya, jangan alam taro kaifa fa fa. Nah, ya, harus jelas. Fa لم fa fa ya. لم تر كيف فعل Rabbuka, kalau ada tasydid tandanya diapain? عنده Ber. Ah, tandanya ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Karena apa? Tasydid ini ibarat ada dua huruf di sana. Yang pertama hurufnya berharokat sukun, yang kedua berharokat. Ya, jadi Rabbu. Jadi kalau misalkan kalau kita tulis seperti ini, huruf ro, huruf ba, sukun, kemudian ba lagi, berharokat dhammah. Rabbu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tahan dulu. Jadi jangan fa'ala rabbuka. Jadi setidaknya kita tahan di sana ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Ada fathah berdiri. Berarti dibaca fil. Alif lam bertemu dengan huruf fa. القمرية Itu hukumnya adalah القمرية alif lam qamariyah yang dibaca dengan izhar qamariyah. Ya, izhar qamariyah. Salah satu huruf-huruf qamariyah adalah huruf fa. Ya. Dan kenapa dibilang qamariyah? Seperti itu ya. Kenapa harus bintang? Ya. Kenapa harus bulan? Kok tiba-tiba dinamai bulan? Nah, itu insya Allah kita akan bahas di kelas kecil ya insya Allah ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum bergabung boleh bergabung seperti itu ya. Insya Allah. Boleh di-share juga ya ke teman-temannya. Ayo kita belajar sama-sama seperti itu ya. Ada yang namanya alif lam qamariyah. Jadi ketika alif lam qamariyah itu dibaca, maka dua-duanya terbaca. Lam sukunnya terbaca, huruf fa-nya juga terbaca. Jelas ya. Bi ashabil fil. Nah, ini dibaca panjang. Apa ceritanya nih? Kok dibaca panjang? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan yang disebutkan karena waqaf ya. Jadi nama hukumnya mad arid lisukun. Baik, lanjut. Kita masuk ke ayat kedua. Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Nah, sini ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sedang megang Al-Quran, nah itu berarti lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan sedang tidak megang Al-Quran, tidak apa-apa ya. Boleh lihat ke sini. Kita ayat kedua sekarang. Awalnya sama-sama alam ya, sama-sama alam ya. Jadi jangan ketika yang pertamanya betul, yang keduanya salah ya. Ayat pertama kita baca alam taro, yang kedua nanti alam taro, alam a. Nah, ya itu ngarang ya, ngarang indah namanya seperti itu. Baik, kita baca ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 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 Baik ya. Mim sukun bertemu dengan
huruf ya berharokat. Hukumnya sama dengan yang sebelumnya. Ya, berarti izhar syafawi. Kemudian yaj'al. Nah, di sini sudah ditandai dengan warna apa itu? Ungu atau warna biru? Ya? Warna ungu ya. Ditandai dengan warna, berarti di sana ada hukum qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi berapa? Baju dia. Menjadi tiga ya, terbagi menjadi tiga ya. Pertama ada yang namanya qalqalah sughra, ada yang namanya qalqalah akbar. Lalu yang ketiga ada yang namanya qalqalah akbar ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kasusnya apa ini? Surah akbar. Di tengah. Ketika membacanya jangan seperti ada tasydid. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Ya. Alam yaj'al. Apabila ada lam sukun bertemu dengan huruf kaf, apakah ini disebut dengan alif lam qamariyah? Tidak. Tidak ada alif. Tidak ada alifnya ya, tidak ada alifnya, betul. Baik. Nah, lanjut. Kaidahum. Nah, di sini sama dengan mad jadinya ya. Lin seperti yang di awal. Alam taro kaifa. Kalau yang ini yaj'al kaida. Ya, kaida. Lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah ya. Walinu wawun wa yaun sukinawan fataha qablahuma. Baik, lanjut. Kaidahum fi. Nah, ini di sini ada huruf mim sukun ya, ini mim sukun bertemu setelahnya dengan huruf fa ya. Alam yaj'al kaidahum fi. Nah, ini dibaca juga dengan izhar syafawi ya, jadi semuanya jelas, mimnya jelas, fa-nya juga jelas. Kemudian huruf fa berharokat kasroh. Setelah kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Apabila ada kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dibaca tabi'i ya, dibaca dengan mad tabi'i. Baik, lanjut. Tadlil. Nah, di sini saya hati-hatikan ya, saya wanti-wantikan, saya warning-warningkan gitu ya. Ketika membaca huruf dhad, itu berbeda ya dengan membaca huruf dal. Kalau dal dia memiliki sifat qalqalah ya. Qutbujadin ya. Qalqalatun qutbujadin. Nah, ya, huruf-huruf qalqalah itu hanya ada 5 aja. Yang pertama ada huruf qaf, kemudian ada huruf ta, kemudian ada huruf ba, kemudian ada huruf jim, kemudian ada huruf dal. Selain dari 5 ini maka jangan dipantule-pantulekan. Nah, ya, jangan dipantule-pantulekan. Misal, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ya, tadlil. Tapi yang betul dia tidak dipantulkan. Terus di gimana ini Ustaz? Ya dibaca aja huruf dhad. Kalau kita pantulkan kan fi tad. Nah, tapi jangan ada de-nya. Seperti itu ya. Nah, terus gimana Ustaz? Nanti ketika kita sudah mudah-mudahan kita bisa belajar lagi ya sama-sama. Karena juga belajar, teman-teman juga harus semangat belajar. Ketika mengucapkan huruf dhad itu memiliki salah satu sifat yang namanya istitalah ya. Nah, huruf dhad ini memiliki sifat yang namanya istitalah ya. Jadi ketika kita membaca huruf dhad harus ada istitalahnya. Istitalah itu apa Ustaz? Ketika dibaca dia memanjang makhrajnya. Karena proses al ya, jadi seperti lidahnya itu nempel terus dia menyebar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipantulkan
fitadl. Jangan seperti itu kan ya. Tapi dia cukup ditahan saja. Fitadlil. Ada kasrah bertemu dengan iya sukun. Nah, ini hukumnya mad tabi'i. Seperti yang saya sampaikan, apabila di depannya bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, ya, berarti di sana adalah sukunnya sukun arid, sukun palsu, ya, sukun palsu, maka hukumnya berubah. Yang awalnya mad tabi'i bertemu dengan sukun palsu, maka berubah dengan mad arid sukun. Sekarang apabila dia dibaca wasol. Nah, ini kan sudah ada ditanda ini. Ada huruf lam, biasanya huruf lam kecil di sini nih. Nah, biasanya jangan berhenti, lebih baik lanjut misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita lanjut atau kita wasol membacanya, di sini ada yang namanya tanwin. Bertemulah dengan huruf waw. Apabila nun sukun bertemu dengan tanwin, apabila nun sukun bertemu dengan tanwin, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, maka dia termasuk ke dalam bacaan idgham. Ya, idgham. Nah, maksudnya apa? Idgham itu adalah memasukkan, ya, memasukkan yang seharusnya kalau kita baca ini gimana? Lin. Ya, lilin, ya, seperti itu. Ada nunnya berarti di sini. Nah, dia tanwin. Tapi nunnya hilang, maka langsung ke huruf waw. Ketika masuk proses kita mengucapkan huruf waw ini disertai dengan suara yang indah. Apa Ustadz suara yang indah? Suara yang indah itu adalah guna. Nanti kalau teman-teman mungkin bisa searching ya, apa arti guna. Nah, nanti bisa ditemukan salah satu artinya selain suara dengung, ya, itu adalah suara yang indah, seperti itu ya. Suara yang indah. Nah, tapi misalkan kita bawa pengertiannya suara dengung, tidak apa-apa. Ya, disertai dengan dengung. Fitadlil. Nah, seperti itu ya, fitadlil. Nah, itu kalau kita wasol. Tapi kalau kita bacanya waqaf, maka seperti biasa saja. Ya, kita baca dulu ayat ketiga. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. 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 Baik. Wa arsala. Nah, ini kalau kita misalkan berbicara tentang huruf ro, Ustaz, kalau huruf ro seperti itu kondisinya dia dibacanya gimana? Wa ar. Tafhim. Ya, ditahan dulu suaranya. Nanti takutnya yang lainnya tidak terdengar suaranya ya. Baik, sebentar. Nanti kalau misalkan saya tanya baru boleh ini ya, atau saya minta untuk mencontohkan. Wa'ar dibaca tebal, tipis, atau gimana Ustadz? Nah, itu nanti babnya ada masing-masing. Ya, jadi setidaknya ada 16 kaidah. Kalau misalkan kita kumpulkan semuanya, ya 10 itu nanti kita bicara tentang gimana posisi ro itu ketika dibaca tafkhim, ketika dibaca tebal. Bagaimana ketika ro itu 6, bagaimana kondisi ro ketika dibaca tarqid, ya, dibaca tipis. Nah, dibaca tipis ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini dibaca tebal atau tipis, nah nanti teman-teman mungkin kalau misalkan ada kelas besar ya di hari Ahad, nah insya Allah itu biasanya para asatidz kita, para guru-guru kita menyampaikan materi-materi yang menarik di sana. Nah, ya tunggu saja, mungkin ada saatnya nanti membahas tentang ro. Tapi saya spill sedikit, apabila ada ro sukun sebelumnya fathah, maka ro sukunnya dibaca dengan tafkhim. Ya, dibaca dengan tafkhim. Mau setelahnya huruf isti'la, mau setelahnya huruf istifal, dia rohnya tetap dibaca tafkhim.
wa arsala, dibaca tebal. Jadi tidak wa ar. Ya, jangan seperti itu. Sulit juga nampaknya wa ar seperti itu ya. Nanti takutnya malah kemana-mana seperti ya. Wa arsala alaihim, ya sukun sebelumnya fathah apa tadi namanya? Min. Baik. Kemudian ada huruf mim bertemu huruf to, sama izhar Syafawi. syafawi. Ya, izhar syafawi. Apa saja sih huruf-huruf izhar syafawi? Ya, Yo. syafawi. Semua huruf hijaiyah Selain huruf Mim mim dan ba. Apabila mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dihukumi izhar syafawi. Nah, ya. Izhar syafawi. Baik. Toiron. Nah, ini ada lin juga. Nah, di sini nanti akan lebih banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita berhenti pada misalkan kalimat alaihim toir, dibaca tipis atau dibaca tebal. Nah, nanti akan kita bahas di kelas-kelas berikutnya insya Allah ya. Mungkin di kelas yang ahad seperti itu ya. Nah, maka teman-teman kalau misalkan ada waktu di sana, hadir ya. Misalkan kita membahas tentang materi-materi yang menarik di sana jadinya ya. Di sana insya Allah. Ada tanwin bertemu dengan huruf alif. Apa hukumnya? Idhar. Kalau dia bertemu dengan huruf alif, maka dia dibaca matobi'i. Loh, betul ya? Betul enggak? Ya, Ustaz. Kalau ada tanwin bertemu dengan alif, kemudian kita berhenti di sini, maka dia dibaca dibaca dua harokat ya. Nah, biasanya kita sebut dengan mad iwad. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita bacanya wasol, nah ini beda cerita lagi. Nah, jadi kalau misalkan ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka hukumnya izhar ya, izhar halqi ya. Kenapa dibilang izhar halqi? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf halqi yaitu hamzah Karena sendiri. tempatnya di tenggorokan. Betul. Jadi kita sepakat ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini disebut dengan hamzah. Karena apa? Kalau ada tanwin bertemu dengan yang bentuk seperti ini, kita bilangnya izhar halqi. Huruf-huruf halqi itu apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, kho, ghain. Ada alif enggak? Tidak ada. Tidak ada. Alif itu makhrajnya al-jauf. Nah, ya, jadi kalau misalkan ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka dia hukumnya adalah izhar halqi. Seperti itu ya. Tapi misalkan teman-teman belum paham kenapa dibilang halqi, nah itu karena apa? Izharnya disebabkan oleh pertemuannya huruf-huruf di halq. Halq itu apa Ustaz? Tenggorokan. Ya, tenggorokan. Jadi hamzah itu makhrajnya ada di tenggorokan. Di sini. Paling bawah ini ya. Nah, namanya itu aqsal halqi. Nanti insya Allah ya, kita kalau kita bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya, di kelas yang lain selain kelas bedah tajwid ya, kita akan bahas nanti insya Allah ya. Lanjut. Ba, ada fathah bertemu dengan alif. Matobi'i ya, matobi'i. Ini saya harus terus ingetin ya, jadi jangan sampai-sampai teman-teman bacanya pendek ya. Jadi harus faham yang namanya mad tabi'i. Bil, maka kita baca mad arid li sukun. Karena dia ada mad tabi'i atau mad dua harakat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Baik. Kalau kita wasol tidak perlu lagi ya dibahas, nanti teman-teman sudah paham insyaallah. Jadi kalau di waqaf ya bacanya seperti biasa. Mad tabi'i kemudian lam ta. Ababilatar. Seperti itu ya. Baik. Kita masuk ke ayat keempat. Kita baca dulu. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Tarmihim bihijaratim min sijil. Silakan.
Ya, betul. Tarmihim, ro sukun sebelumnya fathah. Ro-nya dibaca Tafim. tafkhim, dibaca tebal ya, sama kayak tadi. Kalau yang tadi kalau sekarang tar. Seperti itu, ya. Nah, Oh iya. i kasro bertemu dengan iya sukun, ini hukumnya Matobi'i. mad tabi'i, ya. Tabi'i. Lanjut. Ini ada ditandain hijau. Kira-kira apa ya? Ikhfa Safawi. Safawi. Bertemu Nah, dengan tiba. ada namanya izhar, ada namanya ikhfa. Ya, ada yang namanya ikhfa. Nah, ada Mim mati. Ikhfa izhar, ada yang namanya ikhfa. Tinggal ditambahin akhirnya syafawi. Seperti itu ya. Syafawi seperti itu. Kira enggak? Itu ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu adalah hukumnya ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Ya. Jadi misalkan kalau kita membacanya, apakah kita baca jelas tarmihim bi atau bagaimana? Baca dengung. Gak lama. Kita tahan dulu di sana ya, kita munculkan sifat ikhfanya. Ikhfa artinya adalah menyamarkan. Menyembunyikan berarti ya, menyamarkan seperti itu ya. Menyamarkan huruf apa yang disamarkan? Mim. Huruf mimnya. Kalau ba jelas, tarmihim bi jelas. Yang tidak jelas adalah huruf mimnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, Ustaz, terus gimana nih bacanya? Apakah dia dibaca furja? Nah, dulu kemarin tuh ada yang nanya ya. Apakah dibaca furja atau gimana nih Ustaz? Seperti itu ya. Nah, itu kembali lagi kepada guru-guru kita. Nah, teman-teman nanti sebentar ya. Nah, jadi nanti itu dibaca furja ataukah dibaca dengan itbaq, intibaq ya, seperti itu. Nah, nanti kembali lagi kepada guru-guru kita. Nah, nanti kalau teman-teman talaqi misalkan ke Ustadz fulan ya, maka ikuti. Ya, kalau kata beliau baca dengan ini, kita ikuti seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang kita baca saja dengan intibaq ya. Tarmi himbi seperti itu ya. Lanjut. Bihija jamat Matobi'i. Ya, belum arit sukun ya, belum arit sukun. Tanwin bertemu huruf mim. Idgham bi gunnah. Apa bedanya idgham bi gunnah dengan idgham mimi? Kalau itu berguna Kalau idgham mimi dia adalah pertemuan antara huruf mim dengan mim lagi. Ada seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Nanti misalkan keterangan yang lainnya, ada keterangan misalkan mutamathilain Ustaz. Nanti kita bahas. Ya, simpelnya ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Nah, itu idgham mim. Ya, boleh disebut dengan idgham mimi. Nah, sekarang ini adalah kasusnya nun bertemu dengan mim. Loh, kok nun Ustaz? Kan ini tanwin. Ya, tanwin itu di akhirnya ada nunnya. An, in, un. Nah, an ada nun kan? In ada nun bertemu dengan mim. Maka dia dibilang idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Jadi dia ditahan dulu karena ada gunnahnya ya, ditahan. Jangan terburu-buru. Bi hijaratim min. Nah, sekarang bagian nun sukun bertemu sin. Apa? Ikhfa ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki atau yang lain?
Nah, Ikhfa hakiki Alfa. baik. Ikhfa Hakiki. hakiki. Ada berapa huruf ikhfa? Coba yang pernah dengar? 15. Ada 15 ya, ada 15 huruf ya. Apa saja hurufnya? Hurufnya selain daripada huruf Dari huruf izhar, selain huruf izhar, kemudian selain huruf lab, dan lab, kemudian selain huruf bila idgham. guna ya, Idgham huruf bila idgham guna ya, seperti itu. dan nukbi. Idgham Heeh. bila guna Nun ma'lum. sukun bertemu huruf sin itu dibacanya samar. Yang mana huruf yang dibaca samar? Yang dibaca samar huruf nun. Nun. Kalau biasanya kita membaca huruf nun tuh en ya, en. Nah, sekarang dia bukan en, tapi mie, nah, itu tidak jelas. Tidak jelas dia ya. Nah, ini makanya dinamai ikhfa. Baik, sebentar, dimian dulu. Mi, sid. Nah, ini ada huruf jim bertasydid, maka ditahan. Ya, ditahan, kemudian jil dibaca panjang karena ini hukumnya adalah mad arid li sukun yang tadi sebelumnya sudah kita singgung ya. Baik, Ustaz. Ayat keempat, ayat kelima kalau dibaca wasol berarti hukumnya apa? Hukumnya adalah tanwin bertemu dengan huruf fa. Nah, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dibaca ikhfa juga. Ya, sama seperti milsi. Nah, sekarang faja'alahu ya, dibaca ikhfa. Baik, coba kita baca ayat kelimanya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Silakan. Baik. Faja'alahum. Nah, saya sering mendengar itu ketika ada kata faja'alahum karena ini ada yang waja'alna, ada yang waja'alna, faja'alna. Nah, itu jangan sampai jimnya menjadi seolah-olah sukun. Ya, jadi kan itu agak samar ya. Faja'alna sama faja'alna. Coba teman-teman tebak ya. Yang mana yang saya sukunkan, yang mana yang saya harokatkan. Ya, coba. Yang saya sukunkan yang mana? 1. Faja'alna. Yang mana yang saya sukunkan? Yang 1 atau 2? Yang kedua Ya, jadi disukunkan. teman-teman harus sudah sensitif. Yang mana yang saya sukunkan, yang mana yang harus diberi harokat. Jadi jangan sampai salah. Misalkan membaca surah An-Naba, misalkan di sana tuh banyak tuh waja'alna, tapi kita bacanya waja'alna. Nah, dia ada waja'alna, ada waja'alna. Kalau sekarang faja'al ya, faja'alahum. Lanjut. Faja'alahum, mim sukun bertemu dengan kaf. Idhar safawi. Izhar safawi. Karena apa? Pokoknya kalau ada mim sukun bertemu setelahnya dengan semua huruf hijaiyah kecuali bertemu ba dan mim, maka hukumnya adalah izhar safawi. Ya. Ka'asfim, tanwin bertemu dengan mim, sama seperti yang sebelumnya tadi. Idgham bi ghunna. Idgham artinya memasukkan, bi ghunna artinya disertai dengan suara dengung maksudnya ya. Faja'alahum ka'asfim ma. Nah, ini hamzah saja. Hamzah itu beda dengan ain. Kalau ain dia ada suaranya mengalirnya. Walaupun ain itu bukan termasuk ke dalam huruf yang rokhwah, tapi dia termasuk ke dalam huruf-huruf yang memiliki sifat tawassut. Ya, tawassut antara mengalir dan tidak. Maksudnya gimana? Makhrajnya tertahan ya, makhrajnya ya. Karena a terhimpin ya, cuman suaranya mengalir. Itu huruf ain. Kalau hamzah jangan mengalir. Ma
Cukup. Terputus dia karena huruf hamzah sukun ya, itu memiliki sifat apa? Syiddah. Suaranya tidak mengalir. Ajid, qatin, bakat ya. Nah, itu. Ajid, qatin, bakat seperti itu ya. Betul enggak? Ada huruf hamzah ketika dia sukun maka jangan sampai mengalir. Kalau mengalir berarti dia nanti berubah takutnya menjadi ain. Ma, ma, tidak. Tapi dia suaranya di-cut saja. Ma'kul seperti ya. Dan bisa difahami. Ada dhamma bertemu waw sukun, hukumnya mad tabi'i. Nah, saya ulangi lagi nih. Mad arid li sukun pengertiannya apabila ada mad tabi'i kemudian setelahnya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf apa? Huruf lamnya kita jadikan sukun. Karena apa sebabnya? Karena di sini kita waqaf. Jadi bukan lagi dibaca tanwin tapi dia dibaca sukun. Maka berubahlah hukumnya. Ya, apabila ada sukun palsu bertemu dengan mad tabi'i bergabung maka menjadi mad arid li sukun. Ya, dibaca lebih dari 2 harakat seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk surah Al-Fil ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, apalagi misalkan untuk sholat. Nah, itu diusahakan nanti ketika sholat bacanya yang betul ya, bacanya yang betul ya, bacanya yang bagus ya. Bukan maksudnya iramanya yang bagus gimana ini iram bukan. Tapi bacalah dengan tartil ya. Tartil itu ada pengertiannya. Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Di sana kita mempraktekkan tajwidul hurufnya ya, kita sesuai dengan hukum-hukumnya, hak hurufnya, mustahakul hurufnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengutamakan irama kemudian ada yang salah di sana. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk surah Al-Fil ya. Nanti silakan jika ada pertanyaan mungkin 1 atau 2 orang kemudian kita langsung bagi teman-teman yang ingin bertalaki nanti boleh ya dipanggil oleh Kang Gesa. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Silakan Kang Gesa. Nah, syukran Ustaz Salman untuk bedah tajwidnya untuk malam hari ini untuk surah Al-Fil, Masya Allah. Dan sekarang nggak kerasa Bapak Ibu sudah masuki pukul 21:08 waktu Indonesia Barat, dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Salman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Di sini sudah ada, kok turunin lagi nih. Oke. Assalamualaikum Bapak Anjar. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Pak Anjar. Oh, Oh, Ibu. Ibu Mohon maaf, Anjar. Ibu Anjar Rus Saya. Wardani. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Nggih, Mau mohon bertanya Ibu? panjenengan. Nggih, mau bertanya Ustadz Boleh, silakan Bu. terkait bacaan yang lain tadi ya, huruf lain kayak Huruf lin. kai kai kaidahum seperti itu ya Ustadz. Tadi kan Ya, agak pelan gitu ya bacanya ya, lain. Itu huruf lin. berarti membaca ya lin. Berapa harokat Ustadz itu? 2 harokat atau Baik. 1 harokat? Nggih. Terima Kalau kasih misalkan Ustadz. Nggih. nah, syukran. Ketika kita membaca lin, itu kita di sana setidaknya kita baca dua harokat. Kai. Kalau kita terlalu panjang berarti kai. Nah, itu panjang. Kalau kita baca 1 harokat, alam tara kaifa, seperti itu ya. Berarti di sana kita bacanya dua harokat saja. Alam tara kaifa fa'ala rabb, Jadi untuk apa fungsinya? Untuk membedakan antara huruf yang bertasydid dengan yang bukan bertasydid. Ya, misalkan di akhir surah
An-Nasr misalkan. Innahu kana tau. Nah, itu kan ada tasydidnya. Jadi kita jangan panjangkan. Kana tau. Nah, karena di sana ada tasydid. Jadi kita langsung innahu kana tawwaba. Nah, itu ya. Jadi beda antara tasydid dengan lin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dua harakat. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Bu Anjar sudah memberikan pertanyaannya. Dan sekarang masih ada satu orang lagi mungkin yang mau bertanya. Bapak Ibu dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi pada malam hari ini? Baik, jika Sepertinya tidak ada mungkin langsung talaki bertalaki saja. saja. Kita Baik, bisa. Bapak Ibu dipersilakan untuk yang mau bertalaki boleh langsung raise hand ya. Nanti untuk waktunya sampai sekitar pukul 21.30. Jadi boleh manfaatkan kesempatan Bapak Ibu yang mau bertalaki boleh raise hand terlebih dahulu. Dan sambil menunggu Bapak Ibu, saya informasikan juga tadi pas di tengah-tengah materi juga ada mungkin ada pola irama yang mungkin ada yang bertanya-tanya itu dapat dari mana Ustaz Salman. Nah, tadi sudah di-spill juga ya. Kalau di Sobat Ngaji di setiap harinya Bapak Ibu dari Ahad sampai hari Sabtu insya Allah ada kelas tahsin. Nah, untuk Rabu malam dan Ahad malam itu untuk kelas tahsin akbar yang dimana untuk Rabu malam seperti malam hari ini itu fokus ke bedah tajwid untuk saat ini di juz ke-30, sedangkan untuk di Ahad malam itu ada ilmu tajwid lainnya ya Bapak Ibu untuk pastasin lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu juga boleh bergabung di Rabu malam dan Ahad malam. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin belajarnya lebih private ataupun intensif untuk apa namanya untuk mempelajari tahsinnya, Bapak Ibu nanti boleh menghubungi Gesa ataupun Teh Syifa sebagai admin dari Sobat Ngaji yang insya Allah kami setiap harinya ada kelas tahsin juga untuk yang private kurang lebih untuk satu kelas itu sampai 12 orang Bapak Ibu yang dimana nanti kami pun sudah menyediakan ataupun asatidz kami juga sudah menyiapkan untuk modul-modulnya ataupun kurikulumnya dari kelas tahsinnya itu sendiri. Nanti jika ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, boleh hubungi Gesa ataupun Teh Syifa Bapak Ibu ya. Baik, sekadar informasi saja itu mungkin mengenai kelas tahsinnya. Sekarang kita langsung masuk saja ke sesi untuk talakinya sesuai dengan urutan Bapak Ibu ya. Di sini atas nama Ibu Wulan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gesya. Sehat Ibu? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. Dari sehat. daerah mana nih Bu Wulan? Saya daerah Sumatera Utara. Putra, Masya Allah, luar biasa. Baik Ibu Wulan, mau bertalaki Bu ya? Boleh Ya, dipersilakan. Ibunya Pak Ustadz Mangga. dan Pak Gesya. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, coba kita ulang sedikit ya. Tadi yang di awal saya sampaikan, pernah ketika diajari la-nya itu terlalu panjang. Bismillahirrahman. Nah, itu berarti kita sudah keluar dari tabiatnya. Karena apa? Yang disebut dengan mad tabi'i itu adalah ketika kita membaca sesuai dengan tabiatnya. Kalau terlalu panjang apakah berdasarkan tabiatnya? Tentu tidak seperti itu ya. Misalkan ketika dulu awalnya ya, jadi ketika ada misalkan alif lam mim. Nah, itu orang Arab kaget ya. Loh, kok ada bacaan seperti ini? Ini sudah di luar kaidah orang Arab, sudah di luar kaidah tabiatnya orang Arab ketika berbahasa Arab. Apa ini? Nah, maka Al-Qur'an itu turun ya menjadi sebuah yang ditakjubi oleh orang Arab seperti itu. Nah, kalau kita bacanya terlalu panjang berarti itu adalah di luar pembahasan mad tabi'i. Seperti tadi, Bismillahirrahman. Nah, yang seharusnya cukup dengan dibaca 2 harakat saja ya. Jadi cukup dibaca 2 harakat saja. Sama dengan tadi ketika saya membacakan pola. Bana baununa binabina baini buna. Jadi saya tidak baca bana baununa bi. Nah, tidak. Tapi saya baca bana baununa binabina baini buna
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Boleh diulang. Bismillahir. Maaf Pak Ustaz. Nah, jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, ayat pertama itu dimulai dengan huruf hamzah. Jadi bukan a. Kalau a kayak suaranya ada a seperti itu huruf ain namanya. Nah, kalau hamzah normal saja ketika saya menyebutkan aku, ada, anda, apa ya, ketika kita menyebutkan itu apa, kan bukan seperti itu. Nah, kalau huruf hamzah biasa itu apa? Nah, alam tarokai fafa. Gitu ya. Ulangi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini nama hurufnya sod. Ya, nama hurufnya sod. Nah, nanti mudah-mudahan ya, Ibu Ulan bisa bergabung. Ibu Ulan ya namanya ya. Nah, Ibu Ulan bisa bergabung bersama kita di kelas. Mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama di sana tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, mana yang dibaca sh, mana yang dibaca us, mana yang dibaca s. Nah, itu nanti ya. Nanti silakan diperbaiki lagi huruf sodnya. Lanjut dulu ke ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu yang saya sampaikan. Huruf dotnya jangan sampai terpantule. Tadlil. Nah, Tadlil. Tadlil. Izin ulang silakan. lagi. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, lanjut. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, sempurnakan dulu mimnya. Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Baik. Mim sukun, ada huruf ba. Tahan dulu. Tarmihim bihija. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, ini ikhfa ya. Jadi nanti dibacanya samar. Lanjut ayat kelima. Ming, berarti ming ya Pak Ustaz? Ya, Min min sijil. sijil. Min sijil. Faja'alahum ka'ashfim ma'ful. Baik, mumtaz. Alhamdulillah ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa. Yang penting sudah mencoba membaca. Nah, sekarang kan baru tahu yang mana yang dikoreksi tadi. Nah, itu yang nanti diusahakan ya diperbaiki. Yang pertama tadi huruf sod. Nah, ini huruf sod juga ya, nih dua-dua huruf sod. Kemudian tadi ketika gunnah itu ditahan dulu. Jadi jangan terburu-buru. Tarmihim bihija. Nah, tidak, tapi ditahan dulu. Tarmihim bihijaratim min. Nah, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Lanjut, Kang Gesa. Syukron jazakillah khair Pak Ustadz dan Pak Desya. Sama Afwan Bulan. Terima kasih sudah bergabung ya Bu. Baik, selanjutnya sesuai dengan urutan ada Ibu Nur Sapitri. Assalamualaikum Ibu Nur Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bentar lagi Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ya. Alam yaj'al kaidahum fi
tafdil. Naam. Wa arsala alaihim toirun ababil. Nah, ini tidak ada tasydid. Jadi jangan ababil, tidak. Ababil seperti itu. Ulangi. Wa arsala alaihim toirun ababil. 2 harakat. Ba. Ababil. Coba aba. Bil. Nah, seperti itu. Ulangi. Wa arsala alaihim toirun ababil. Nah, ini ditandai ya nanti ya. Nah, Ustaz. Lanjut. Tarmihim bihijaratim min Ulangi. Tarmihim Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nanti yang tadi dikoreksi ditandai ya, boleh ditandai untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran nanti ya. Jadi, oh kemarin saya dikoreksi di sini, berarti sekarang jangan ketika membaca nanti jangan salah lagi. Alhamdulillah, barakallah. Apa Ustaz? Syukron, Ya. jazakallah khair. Afwan wa jazakillah khairan katsiran. Lanjut. Masya Allah. Baik, Bu Sapitri, terima kasih. Boleh baca nggak Ustaz? Dengan Ibu Andi. Mohon maaf, Ibu ada antrian untuk raise hand-nya, Ibu mohon ditunggu ya. Baik, Bapak Ibu kami lanjutkan sesuai dengan antriannya di sini. Ada Ibu Anjar, mangga Ibu Anjar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Silakan Bu. makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah, barakallah fiik. Alhamdulillah, udah bagus ya, alhamdulillah. Udah, insya Allah sudah banyak yang betul ya. Cuman tapi untuk kehati-hatian saya ingatkan tadi ketika membaca ada huruf-huruf yang dimana memang menyebabkan kita agak berhenti sedikit. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Nah ya, seperti itu. Nanti takutnya itu dianggap sebagai saktah. Nah, saktah itu apa Ustadz? Sakta itu apa? Sakta itu adalah kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Nah, ketika Ibu tadi membaca seperti itu enggak? Ya. Ya. Nah, nanti takutnya kita beranggapan, wah itu sakta. Ya, padahal tidak ada sakta di sana. Nanti takutnya kita menambah kaidah di dalam Al-Quran. Nah, itu untuk hati-hati saja ya. Tapi untuk latihan tidak apa-apa, dibiasakan dulu, perbanyak lagi baca Al-Qur'annya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu. Sama kalau kita bahasa Indonesia kan nggak enak kalau kita berhenti-berhenti. Kamu sedang apa sekarang? Nggak enak ya. Tapi kalau kita bacanya kamu sekarang lagi apa? Nah, itu lebih enak. Sama dengan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jazakillah khairan katsiran. Lanjut. Masih ada waktunya, alhamdulillah. Masih ada Ustaz.
Meskipun masih antriannya masih cukup panjang nih Ustaz ya. Baik, tadi sudah Ibu Anjar di sini. Assalamualaikum, selamat malam ada Ibu Ina Muntari. Assalamualaikum Ibu Ina. Ada Ibu Ina? Coba sedikit dipercepat supaya efektif waktunya. Silakan Ibu Ina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, hanya tadi terlalu panjang. Bi ashabil fil. Seperti itu saja. Lanjut, ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa Betul. arsala alaihim tayran ababil. Nah, sama ini juga terlalu panjang ya. Ababil. Cukup 2 harakat saja. Lanjut. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'ashfim ma'kul. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Bagus. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak Ustaz. Tapi tadi yang catatannya ya, ini yang terlalu panjang. Nanti ditandai seperti itu ya. Lanjut. Ya, makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Baik, Bu Ina, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Mariati. Assalamualaikum, Ibu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah, ahsant. Bagus ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Mudah-mudahan Ustaz. diberikan keistiqomahan ya dalam membaca Al-Quran. Amin. Lanjut. Selanjutnya, Assalamualaikum, Ibu Mardiana. Waalaikumsalam. Izin Mangga talaki Ibu. Ustaz. Mangga Ya, Ibu, nah, silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'allahum Ulangi. ka'asfin. Ini tidak ada tasdidnya. Faja'alahum. Faja'allahum. Seperti itu. Faja'allahum gitu Ustaz. Betul. Faja'allahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, barakallah fiik. Ahsan, bagus. Lanjut. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Masya Wah, ini Allah. pada bagus semua ya. Luar biasa nih. Informasi juga Ustadz, Ibu Mardian ini salah satu peserta di kelas tahsin juga nih. Di kelas tahsin privat. Ya, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Qurannya, yuk nanti segera bergabung di kelas privat tahsinnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ustaz Salman masih ada waktu. Ada Assalamualaikum atas nama Umi. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik, Wa fi-nya nanti dipendekin sedikit ya. Fi tadlil. Cukup 2 harakat. Lanjut. Ayat ke-3. arsala alaihim tayran ababil. Ya. Tarmihim Tarmi, mi-nya 2 harakat. Tarmihim. tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini ma ditahan saja tapi jangan ada qalqalah ya. Jangan ma'kul tapi ma'kul seperti itu. Alhamdulillah. Ahsan. Bagus. Ustaz. Masya Allah, Afwan. luar biasa. Bagus-bagus ya Ustaz ya. Untuk Ya, sudah alhamdulillah. lancar. Nah Ustaz, ngomong-ngomong nih, sebenarnya waktunya sudah pukul lewat dari 9:30, namun masih ada 3 orang lagi. Gak apa-apa ya Ustaz ya, kita lanjutkan saja ya. Tidak 3 apa-apa. orang lagi Bonus ya. berarti untuk Bonus malam ya. ini. Baik. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum. Ada Ibu Andi Nur Hidayah. Assalamualaikum. Silakan Ibu Andi. Ibu Andi Nur Hidayah, apakah masih bergabung? Mic-nya diaktifin dulu. Barangkali lupa itu. Baik, sepertinya belum ada respon, Ustaz. Baik, lanjut Kita dulu. lanjutkan terlebih dahulu ya untuk berikutnya. Assalamualaikum atas nama Ummu Alfifi Intan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim Janya panjang. Ulangi, bihijaratim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah, ahsan. Barakallahu fiq. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada Bapak Andi Rugaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim sijil. Baik, nanti bedakan ya antara huruf H yang besar sama dengan huruf H yang kecil. Lanjut. Ayat 5. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah, ahsan. Mumtaz. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Ada lagi Kang Gesa? Baik, mohon maaf tadi sebelumnya untuk Ibu Andi ya. Selanjutnya ini masih ada satu lagi saudara Ibu Andi Nur Hidayah. Apakah masih bergabung?
Oke. Tidak ada respon, Ustaz. Baik, mungkin sepertinya dicukupkan, Ustaz, untuk malam hari ini. Baik, mungkin Ustaz sebelum ditutup untuk kelas Tahsin Akbarnya malam hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Baik, sedikit ya. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang hadir. Tadi Masya Allah sudah bagus-bagus ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, mungkin sudah ada yang bisa baca Al-Quran. Mungkin, Ustaz kok itu sudah banyaknya dibetulkan, padahal kan masih ada yang sedikit keliru seperti itu. Alhamdulillah, itu sudah cukup baik. Cuman ada bacaan yang lebih baik lagi. Nah, tadi yang saya koreksi hanya kesalahan-kesalahan yang nampak saja. Misalkan kesalahan-kesalahan yang sangat jelas, salah hurufnya, salah harokatnya. Nah, ada beberapa kesalahan yang sifatnya itu samar. Nah, itu nanti kapan kita belajar Ustadz? Nanti insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Ya, nanti sabar saja, istiqomah terus. Nah, saya ingatkan kembali lagi, sekali lagi ya. Yang tadi kita talakikan itu bukan standar mentok bagus bacaan kita ya, tapi setiap kita talaki kepada guru-guru kita, kalau ada koreksian yang lain maka kita khidmat, maka kita ambil koreksian itu, maka kita ambil pelajaran dari guru-guru kita. Mungkin sama saya betul, mungkin kemudian kita talaki lagi dengan ustadz yang lain ada beberapa kesalahan, maka ambil kesalahannya untuk dijadikan pelajaran seperti itu ya. Sebaik-baik standar betul bacaan kita adalah guru kita seperti itu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kebaikan dan manfaat itu maka murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memiliki saham sama sekali dalamnya ya. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan insyaallah. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Gesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman. Syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Salman untuk penjelasannya malam hari ini dan juga kesempatannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak juga sudah bergabung di kelas pada malam hari ini dan melanjutkan tadi dari yang disampaikan Ustaz Salman. Memang untuk bertalak itu pada dasarnya memang jauh akan lebih bisa dikoreksi ataupun lebih terasa dibenarkan atau salahnya saat bertalaknya secara langsung. Dan saat ini pun memang untuk kelasnya dilakukan secara online, jadi mungkin ada beberapa keterbatasan Bapak Ibu ya. Dan Gesa pun di sini mohon maaf sebelumnya jika masih ada kekurangan saat kelas ini berlangsung. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang belum bisa dijawab secara keseluruhan ataupun mungkin masih ada yang ingin bertalaki. Namun dari segi waktu pun mohon maaf terbatas untuk malam hari ini. Dan pastikan Bapak Ibu semua untuk set reminder-nya di handphonenya dan saling mengingatkan juga untuk terus bergabung di kelas Akbar, kelas Tahsin Akbarnya di setiap Rabu malam untuk bedah tajwid juz ke-30-nya dan juga untuk kelas Ahad malam ya. Untuk jamnya sama masih di pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu ya. Dan terus bersemangat tentunya Bapak Ibu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, karena itu pun memang sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertera di surah Al-Muzammil di ayat keempat. Dan insya Allah setiap huruf yang kita baca akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Insya Allah, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mungkin dicukupkan sekian untuk kelas Tahsin pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu mungkin tadi ada yang di awal, ada yang tertinggal, tidak sempat mengikuti dari awal, jangan khawatir, insya Allah untuk kelas ini pun sudah kami rekam dan nanti pun segera akan kami share di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu pun bisa menyaksikan ulang untuk rekamannya. Gitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Gesa sampaikan untuk malam hari ini, dan marilah kita tutup saja kelas Tahsin Akbar pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktu, kesempatan dan juga kehadirannya pada malam hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman dan Kang Gesa. Dengan senang hati Bapak Ibu, selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya.